Selamat datang kembali Sobat Matematika di channel Mertisban. Channel ini akan membantu kalian untuk belajar matematika lebih menyenangkan di mana saja kalian berada. Baik, sahabat matematika, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai materi matematika, silakan tambahkan di kolom komentar maupun follow Instagram saya. Misalnya saya akan menjawab dan memberikan solusi mengenai soal matematika yang kalian anggap sedikit terasa sulit. Baik, video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang statistika. Materi pertama sudah kita pelajari bersama di video sebelumnya. Silahkan dilihat bagi yang belum menonton. Baik, kali ini video ini membahas tentang khusus untuk mean atau rata-rata, modus, dan median. Untuk lebih gampangnya, simak video berikut ini. Baik, sahabat matematika, hari ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Ya, kalau kalian pernah mendengarkan, ini merupakan salah satu bagian dari materi statistika. Ya, di ukuran pemusatan data, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, kita akan bahas tentang mean, atau yang bisa disebut orang min, atau bisa juga disebut rata-rata. Yang kedua yaitu tentang modus. Modus, mungkin sering didengar kata modus. Dan terakhir yaitu tentang median. Ya, modus. Kita pertama bahas tentang mean. Mean ini dinotasikan dengan huruf X yang ada garis datar di atas huruf X, ya. Dibaca X bar, ya. Dibaca X bar. Bagaimana cara menentukan mean? Caranya gampang, yaitu dengan menjumlahkan semua bilangan pada data, kemudian kita membaginya dengan banyak data. Kita menjumlahkan semua data dan membaginya dengan banyak data. Yang kedua, modus. Modus ini adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi nilai yang sering muncul itulah modus. Yang ketiga itu median. Median adalah nilai yang letaknya di tengah setelah data diurutkan. Diurutkan dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan mulai bahas tentang mean atau rata-rata. Rumus untuk mean atau rata-rata sama dengan jumlah nilai seluruh data dibagi banyak data. Jumlah nilai seluruh data dibagi banyak data. Untuk simbolnya, X bar sama dengan data pertama tambah data kedua tambah data ketiga hingga data ke n dibagi n. N itu adalah banyak data. Kalau banyak datanya 10, berarti datanya ditambahkan dari data pertama hingga data ke 10 dibagi 10. 10 itu adalah banyak data. Ini merupakan keterangannya. Baik, untuk lebih memahaminya kita langsung ke contoh soal. Contohnya pasti gampang, ini untuk data tunggal.
Jeremy memberikan contoh ujian matematika susulan kepada 7 siswa yang belum mengikuti ujian. Berikut adalah nilai ujian matematika 7 siswa tersebut: 80, 65, 75, 90, 75, 60, 70. Tentukan rata-rata nilai ujian matematika 7 siswa tersebut. Baik, kita selesaikan. Oke, tuliskan rumusnya. Rata-rata atau mean sama dengan jumlah nilai seluruh data dibagi banyak data. Jadi datanya itu 80 tambah 65 tambah 75 tambah 90 tambah 75 tambah 60 tambah 70 dibagi banyak datanya itu 7. Jadi dijumlahkan 515 dibagi 7 sama dengan 73,57. Desimalnya 2 saja. Oke, bagaimana kalau datanya seperti ini? Ini merupakan data tunggal yang berbobot, baik bentuk tabel maupun bentuk diagram. Oke, kita akan coba membahas yang bentuk tabel. Sama saja dengan bentuk diagram. Yang penting kita paham bentuk tabel, kita pasti juga bisa menyelesaikan bentuk dari bentuk diagram. Oke, sama rumusnya. Jumlah nilai seluruh data dibagi banyak data. Kita kalikan satu persatu datanya dengan banyak datanya untuk menemukan jumlah nilai seluruh data. Karena ini merupakan data tunggal yang berbobot. Kalau yang tadi itu cuma data tunggal yang biasa, ini data tunggal yang berbobot. Oke, kita tuliskan. Ya, tinggi badan 138, ada 4 tadi, 138 kali 4, 139 kali 3, tambah 140 kali 4, tambah 141 kali 5, tambah 142 kali 3, tambah 143 kali 5, tambah 144 kali 6, tambah 145 kali 3, tambah 146 kali 2. Lalu kita bagikan dengan jumlah seluruh banyak data, yaitu 4 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 3 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 2. Ya, kalau mau tahu banyak datanya itu sudah di tabel, jumlah keseluruhannya itu 35. Jadi hasilnya 552 tambah 417 tambah 560 dan selanjutnya hasilnya akan didapat 4966 dibagi dengan banyak datanya itu 35. Jadi hasilnya 141,88. Ingat, kita pakai 2 angka di belakang desimal. Oke, lihat rata-ratanya pasti tetap akan ada di rentang data. Jadi 141,88. Jadi rata-ratanya itu 141,88. Tidak mungkin 147 karena datanya sampai 146. Rata-ratanya pasti ada di data tersebut. Baik, kita akan bahas tentang modus. Modus atau nilai yang paling sering muncul. Ya, modus ini dibagi beberapa bagian. Jika hanya ada satu modus, ya, itu nanti akan disebut dengan unimodus. Jika dalam satu data itu hanya terdapat satu saja modusnya, maka modus itu disebut dengan unimodus. Uni artinya satu atau tunggal ya, jadi cuma satu modusnya, unimodus. Jika dalam data itu terdapat 2 modus, itu biasa disebut dengan bimodus. Dia 2. Ya, kalau ada 2 modus berarti bimodus. Jika dalam suatu data itu ada lebih dari 2 modusnya, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya, itu disebut dengan multimodus. Jadi kalau ada 3, 4, 5 dan seterusnya modus disebut dengan multimodus. Baik, kita langsung ke contoh soal. Kita akan coba membahas setiap bagian dari modus-modus tadi.
Oke, tentukan modus dari data berikut. 6, 5, 4, 9, 8, 8, 10, 3, 2. Ini merupakan datanya. Ya, perlu juga diketahui bahwa dalam suatu data ada kemungkinan juga tidak ada modusnya, tidak memiliki modus. Ya, tidak mesti dalam suatu data itu memiliki modus. Ada kemungkinan data yang kita dapatkan tidak memiliki modus. Oke, ini merupakan suatu contoh soalnya. Oke, kita selesaikan dari nomor A. Oke, modusnya sama dengan 8. Perhatikan soal A, karena data nilai 8 paling sering muncul, yaitu banyak 2 kali. Yang A ini modusnya cuma 1, maka disebut sebagai unimodus, karena modusnya hanya 1, yaitu 8. Yang B, oke, perhatikan datanya. Tidak ada yang sering muncul, maka B tidak memiliki modus. Untuk data B tidak memiliki modus, karena tidak ada data nilai yang paling sering muncul. Untuk yang C, modusnya 4 dan 7, karena data nilai 4 dan 7 secara bersamaan yang paling sering muncul, yaitu sebanyak 2 kali. Masing-masing sebanyak 2 kali ya. 4 munculnya 2 kali, 7 munculnya 2 kali. Karena modusnya ada 2, maka disebut dengan bimodus. Yang D, ya ini modusnya 3, 6, dan 7, karena data nilai 3, 6, dan 7 secara bersamaan yang paling sering muncul, yaitu sebanyak 3 kali. Masing-masing sebanyak 3 kali. Ini disebut dengan multimodus, karena modusnya lebih dari 2. Oke, bagaimana kalau bentuknya seperti tabel seperti ini? Ya, jika kita tanya, tentukan modus dari data tabel berikut ini. Oke, perhatikan banyak siswanya di tabel banyak siswa. Cari yang paling banyak, kemunculannya. Oke, perhatikan. Kalau kita sudah lihat, ya modusnya itu sama dengan 144, karena data tinggi badan 144 cm yang paling sering muncul, yaitu 6 kali muncul. Disebut unimodus. Oke, mudah kan? Kita akan lanjut ke median yang terakhir. Median, cara menentukannya itu kita akan mencari nilai tengahnya, tetapi dengan syarat data telah diurutkan dari nilai yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Begitu juga, bisa juga sebaliknya, dari yang terbesar ke terkecil. Ingat, nilai tengah yang setelah kita data diurutkan. Nilai tengah setelah data diurutkan. Oke, jika banyak data atau n-nya ganjil, ya, cara menentukan mediannya seperti berikut ya. Mediannya itu tetap di tengah-tengah, nilai data yang ada di tengah. Tapi juga kita bisa gunakan rumus sebagai berikut ya. Ada rumusnya. Karena data bisa ganjil, bisa genap. Ini untuk yang ganjil dulu. Untuk yang ganjil, mediannya sama dengan data ke n plus 1 dibagi 2. Ini dibaca data ke n plus 1 dibagi 2. Ya, X itu dibaca data ke n plus 1 bagi 2. Dengan n adalah banyak data. Kalau datanya genap, banyak datanya genap, untuk menentukan nilai mediannya yaitu kita merata-ratakan dua nilai yang ada di tengah setelah data diurutkan ya. Itu rata-rata dari dua nilai data yang ada di tengah. Kita merata-ratakan dari dua nilai data yang ada di tengah, atau dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Oke, jangan takut dulu melihat rumusnya, ini gampang saja. Kita akan coba. Median sama dengan setengah kali data ke n bagi 2 tambah data ke n bagi 2 tambah 1. Ingat, tak perlu risau, kita akan bahas cara mendapatkan mediannya menggunakan rumus seperti itu. Baik, kita akan coba untuk median data tunggal yang biasa dulu. Kita akan mencoba dua, yang data ganjil dan data genap, supaya lebih mudah. Oke, ini merupakan datanya. Ini datanya 9, berarti ganjil.
Yang B datanya ada 10, berarti 6. Kalau 9, mari kita selesaikan. Kita cari yang tengah. Jadi 4 sebelah kiri, 4 sebelah kanan. Tengah-tengahnya itu angka 6. Berarti mediannya adalah 6. Ingat, data harus diurutkan dulu dari yang terkecil ke terbesar. Oke, untuk data 10 berarti 4 kiri, 4 kanan, dan ada 2 angka di tengah, yaitu 5 dan 6. Ingat, datanya harus diurutkan dulu dari yang terkecil ke besar. Jadi mediannya sama dengan, ya, kita jumlahkan dulu 5 tambah 6 dibagi 2. Tadi kan rata-rata dari 2 nilai yang ada di tengah dibagi 2. 11 bagi 2. Jadi hasilnya sama dengan 5,5. Oke, jadi mediannya untuk data yang B yaitu 5,5. Ingat, data dulu diurutkan dari kecil ke terbesar, baru kita cari nilai tengahnya. Bagaimana kalau datanya bentuk tabel seperti ini? Nah, kita akan gunakan rumus ya, karena ini data tunggal yang berbobot. Kalau kita urutkan akan sedikit makan waktu, tapi kalau kalian merasa lebih mudah untuk diurutkan, silahkan diurutkan. Dan kita akan coba menggunakan rumus. Ini merupakan data tinggi badan yang di materi yang pertama. Oke, jumlahnya itu 35, berarti ganjil ya. Oke, kita akan urutkan dulu per data. Tinggi badan 138, ada 4 siswa, berarti 130, data 138 urutan 1 sampai 4 karena dia 4 siswa. Urutan 1 sampai 4. Setelah urutan keempat berarti urutan ke-5. Di data 139 menempati urutan ke-5 sampai 4 tambah 3 kita jumlahkan. 4 tambah 3 sama dengan 7, berarti 5 sampai 7. Berikutnya data 140 mulai dari 8 sampai 7 tambah 4 sampai 11. 141 begitu juga. Setelah 11 berarti data ke-12. 11 tambah 5 16. Data 142 dari 17 sampai 16 tambah 3 yaitu 19. 143 datanya mulai dari 20 sampai kita jumlahkan 19 tambah 5 sampai 24. 144 mulai dari 25 sampai kita jumlahkan yang di atas 24 tambah 6 30, berarti 25 sampai 30. Data 145 dari 31 sampai kita jumlahkan lagi 30 tambah 3 33. Data 146 34 sampai kita jumlahkan kembali 33 tambah 2 35. Ingat ya, datanya harus sama. Di ujung 146 itu datanya sampai 35. Pas dengan jumlah keseluruhan datanya itu 35. Gitu ya, kita urutkan dulu supaya nanti kita tahu di mana letak dari mediannya. Oke, silahkan diperhatikan urutan datanya supaya bisa lebih paham urutan-urutan data tersebut. 138 berada di urutan data 1 sampai 4, 139 dari 5 sampai 7, 140 dan seterusnya. Itu datanya sudah terurut ya, karena dari terkecil ke terbesar. Oke, banyak datanya 35, berarti ganjil. Kita pakai rumus median yang ganjil tadi, yaitu data ke n plus 1 bagi 2. N nya kita ganti dengan 35. Ingat ya, bacanya data ke n plus 1 bagi 2. Kita akan ganti nilai n nya dengan 35. Jadi mediannya sama dengan data ke x 35 tambah 1 bagi 2 sama dengan data 36 bagi 2. 36 bagi 2 sama dengan 18. Berarti mediannya kita akan cari di data ke-18. Oke, letak mediannya adalah di data ke-18. Tidak sulit kan untuk masukkan ke rumusnya, karena ya ini masih gampang untuk median, rumus median ya. Ini. Baik, kita cari data ke-18. Oke, data ke-18 berada di antara data ke-17 dan ke-19. Nah, itu ya.
data 18 berada di antara 17 sampai 19. Oke, kita akan perhatikan datanya itu berapa, data tinggi badannya. Kalau kita perhatikan tabel, data ke-18 berada di 17 sampai 19, yaitu tinggi badan dengan ukuran 142, ya, di tabel 142 itu data ke-18 yaitu 142. Dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa median dari data ini adalah 142. Oke, mudah kan? Oke, sekarang kita akan lanjut untuk data yang genap. Ini kan ganjil. Ada dua rumus untuk ganjil dan genap. Kita akan mencoba juga untuk data yang genap. Sama, kita akan gunakan data tunggal yang berbobot menggunakan tabel. Oke, ini tabel nilai ujian matematika siswa kelas 8-10. Datanya sudah turut ya, dari 60 sampai 100. Oke, tentukan median dari data pada tabel berikut. Oke, baik, kita selesaikan. Sama seperti yang sebelumnya, kita harus urutkan dulu datanya berdasarkan banyak siswa ya, jumlah siswa. Oke, nilai 60 berada di data 1 sampai 4. Nilai 65 setelah 4 yaitu 5. Oke, kita jumlahkan 4 tambah 3 sama dengan 7, berarti 65 berada di 5 sampai 7. Setelah 7 berarti 8. Nilai 70 berada di data 8 sampai 7 tambah 4, 11. Nilai 75 berada di setelah 11 yaitu 12. Lalu kita jumlahkan 11 tambah 5, 16. Nilai 80 berada di 17, urutan 17 sampai 16 tambah 3 yaitu 19. Nilai 85 berada di urutan ke-20 sampai 19 tambah 5 yaitu 24. Nilai 90 berada di urutan 25 sampai 24 tambah 3 yaitu 27. Nilai 95 berada di urutan 28 hingga 27 tambah 3 itu 30. Nilai 100 berada di urutan ke-31, 30 tambah 2 sama dengan 32. Ya, pas ya, selalu pas. Urutan terakhir sama jumlah keseluruhan banyak siswa. Data 60 berada di urutan 1 sampai 4, 65 berada di 5 sampai 7, nilai 70 berada di urutan 8 sampai 12, nilai 75 berada di urutan 12 sampai 16, nilai 80 berada di urutan 17 sampai 19, nilai 85 berada di urutan 20 sampai 24, nilai 90 berada di urutan 25 sampai 27, nilai 95 berada di urutan 28 sampai 30, dan nilai 100 berada di urutan 31 sampai 32. Oke, ingat datanya satu urut dari 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Ini adalah keuntungan kita kalau kita menggunakan rumus median, karena untuk nilai tabel pasti akan selalu sudah diurutkan ya. Nilainya pasti sudah diurutkan. Oke, banyak datanya, N-nya sama dengan 32, berarti genap. Kita menggunakan rumus median yang genap. Rumusnya sama dengan median setengah, kita kalikan data ke N bagi 2, data N bagi 2 tambah data ke N bagi 2 tambah 1. Ya, kalau sekilas melihat rumusnya mungkin akan sedikit pusing ya, tapi kita akan memahaminya setelah kita akan coba. Oke, kita masukkan datanya itu 32, berarti median sama dengan setengah ya, data ke 32 kita bagi 2 tambah data ke 32 bagi 2 tambah 1. Oke, 32 bagi 2 itu 16, berarti setengah kali data ke 16 tambah data ke 16 tambah 1, berarti sama dengan setengah. Kita kalikan nanti dengan data ke 16 tambah data ke 17. Ya, kita jumlahkan dulu data ke 16 berapa, data ke 17 berapa, kita jumlahkan, setelah dapat hasilnya baru kita kalikan setengah.
atau kita bagi 2. Kita cari dulu data ke-16 dan ke-17. Data 16, perhatikan ada di rentang data 12 sampai 16, yaitu nilai 75. Data 17 berada di rentang 17 sampai 19, yaitu nilai 80. Berarti ada 2 ya. 16 itu nilainya 75, data ke-17 itu nilainya 80. Berarti nilai tengahnya itu 75 sama 80. Jadi karena ada 2, kita rata-ratakan. Kita pakai rumus setengah kali, kita jumlahkan dulu 75 tambah 80. Karena datanya itu data ke-16 dan data ke-17. Oke, kita akan jumlahkan. Jadi nilainya sama dengan setengah. Tadi data ke-16 itu 75, data ke-17 itu 80. Sama dengan setengah kalikan 155. Hasilnya sama dengan 77,5. Ingat ya, 77,5 berada di antara 75 sampai 80 ya. Jadi tengah-tengahnya 77,5 berada di antara 75 sampai nilai 80 ya. Jadi benar, nilai mediannya adalah 77,5. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa median dari data pada tabel di atas adalah 77,5. Nah, bagaimana, mudah bukan? Jadi tidak perlu takut dulu kalau melihat rumus seperti itu, karena sebetulnya mudah kalau kita mencobanya. Ya, mungkin ini saja materi untuk kali ini. Silahkan jika kalian merasakan video ini bermanfaat, silahkan di-share ke semua orang supaya banyak orang yang akan paham tentang materi statistika maupun materi matematika yang lainnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga tetap sehat dan semangat terus belajarnya. Belajar matematika menyenangkan di mana saja. Dan salam.